Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini bagi saya secara pribadi merupakan momen yang luar biasa. Benar ini. Tidak hanya saya bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya, sekarang saya diizinkan oleh Allah ketemu dengan guru yang luar biasa. Cashingnya itu masih newbie, baby burn, ya kan, masih muda, energik, tapi masya Allah pengalamannya luar biasa. Selamat datang Bang Imran. Selamat datang. Terima kasih Mas Ahmad. Sahabat pemuda, beliau ini memang secara khusus diundang untuk bisa berbagi pengalaman. Dan yang pasti saya memerlukan banyak nasihat. Insya Allah. Insya Allah. Berbagilah. Berbagi. Pergerakan beliau di dunia keorganisasian, terkhusus di kepemudaan, perlu banyak di-sharing untuk sahabat-sahabat pemuda sekalian. Dan yang pasti patut untuk menjadi panutan. Sebagai informasi, Bang Imron saat ini merupakan Ketua Pemuda Ikaswara. Sorry, saya salah ya bro ya. Kebalik ya. Bukan sengaja saya pancing biar aku agak viral. Pemuda Muhammadiyah, Kota Sorong atau Provinsi Papua Barat Daya? Kota Sorong. Kota Sorong. Tapi untuk Provinsi Papua Barat belum ada ya? Belum ada. Proses pemilihan juga. Ini kayaknya udah mulai bau-baunya sih. Insya Allah tidak. Aroma-aromanya itu udah berat. Ngurusin kota aja berat. Apalagi tingkat provinsi. Dari auranya udah pantas dan layak untuk menduduki posisi di setara Provinsi Papua Barat Daya. Insya Allah tidak. Jangan begitu. Bang Imron bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik sekali hari ini. Begitu. Bang Ahmad sehat? Alhamdulillah. Saya jujur aja ya begitulah tadi. Yang penting Bang Ahmad sehat, kami sehat. Masya Allah. Amin. Bang Imron, sudah berapa lama mengabdikan dirinya dan menjabat sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah? Alhamdulillah, sebelum di pengurus daerah, saya 3 tahun sebelumnya di tingkat distrik. 3 tahun di tingkat distrik? Tingkat distrik, di cabang namanya. Cabang Sorong Utara 3 tahun. Okay. Kemudian tahun 2020 kemarin kita pemilihan itu kedua, jabatan kedua. Sebelumnya 2016 di pemuda terpilih, alhamdulillah dipercayakan ke teman-teman oleh teman-teman untuk menjabat periode pertama. Kemudian pada saat Musda 2020 alhamdulillah masih tetap dipercayakan kembali. Alhamdulillah ya, insyaallah tahun depan ini rencananya Februari atau Maret kita melakukan pemilihan ketua pemuda berikutnya. Tapi tidak ada pergerakan untuk 3 periode ya? Insya Allah tidak. Di organisasi di Muhammadiyah rata-rata kita hanya cukup 2 periode. Cukup ya? Iya, demi regenerasi. Tapi ada yang memaksakan untuk 3 periode. Janganlah ya. Kan kita dinilai tidak berhasil kalau tidak seperti benar. itu. Artinya jangan ikut-ikutan lah ya. Iya. Dari tingkat distrik 1 periode. Ya. Dari tingkat kota 2 periode. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kalau saya bilang untuk momen kali ini kayaknya abang dicariin orang ini kan. Tidak juga. Masih banyak yang lebih dari saya. Bener. Banyak. Menguasai distrik loh bang. Kebetulan. Iya. Kebetulan dipercayaan. Alhamdulillah.
Kalaupun dicariin nggak apa-apa bang, itu kan bagian dari silaturahmi. Insya Allah. Selama itu seirama, Ya, ya nggak ada masalah bang. insya Allah cari untuk hal yang baik lah. Amin. Dan amin. sampai lagi hutang. Tidak, insya Allah. Tapi tetap concernnya adalah pergerakan Alhamdulillah. organisasi kepemudaan ya. Berarti 3 tahun di distrik, ketambah 3 tahun 6 tahun, hampir 9 tahun ya. Iya, Kurang lebih. kurang lebih 4 tahun saya di pengurus daerah itu 4 tahun. Masih Mungkin bisa berbagi. Selama proses itu apa aja dinamika yang dialami bang? Jadi ada yang berkesan dulu lah. Baik. Yang berkesan. Yang Siap. berkesan itu pada saat kami semua tergabung di lembaga kebencanaan. Kebetulan semua lembaga kebencanaan Muhammadiyah itu pengurusnya pengurus Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah semua. Oh jadi anggota pemuda Muhammadiyah Gabung masuk di lembaga juga di kebencanaan. dalamnya. Iya. Oke. Jadi kami tidak ada orang lain tuh, kami semua. Jadi pada saat kami melakukan kegiatan kebencanaan waktu itu awal COVID, penyemprotan. Kami diminta penyemprotan di gereja Sebagai relawan. sebagai relawan. Oke. Bismillah, kami bahkan sempat di dom itu 6 gereja sehari. Kami semprot waktu itu. Tapi nggak sempat ngegibah kan? Masuk begini, udah mulai ngegibah enggak ya? Tidak, Nggak, tidak ya? gitu Oke, juga. siap, oke. Kemudian lanjut waktu ke banjir kan. Oke. Banjir kami bikin posko. Dan mungkin karena awal dari COVID itu kami sudah membantu tanpa pandang. Kan Islam itu rahmat bagi seluruh sekalian alam. Insya Allah. Tidak tanpa pandang bulu dia agama. Apapun itu. Ya apapun itu. Jadi pada saat kami bikin pos untuk dapur umum. Itu teman saudara kita dari Advent. Tanpa kita kaget juga. Mereka bawa itu sembako. Buat dimasak untuk dibagikan ke korban. Masya Allah. Korban-korban apa? Banjir. Nah itu pertama tuh. Saya kaget juga. Saya bilang ternyata kalau kita bergerak memang lillahi ta'ala. Pasti Allah bukan cuma umat muslim. Yang bukan muslim juga tergerak untuk membantu. Benar, benar. Itu yang bikin saya terkesan. Tapi nggak betah kan? Ini terkesan bikin betah atau terkesan memang? Ya udahlah itu proses. Iya. Proses ya. Iya itu proses. Baik. Tapi sangat terkesan lah dengan Siap, hal itu. siap. Ternyata dengan kita membantu tanpa pamrih, semua umat itu umat manusia tergerak hatinya. Oke. Terbukti ternyata. Yang tidak menyenangkan? Yang tidak menyenangkan, ya itu. Pada saat kita membagikan makanan pada saat korban, kan ada yang karena terbatas. Oh ininya kuota makanannya. Iya, jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Yang tidak itu kadang kita dimaki-maki. Oh. Itu yang kadang tidak enak. Tapi ya kita ya, gitu sudah. Itu bagian dari konsekuensi. Iya, konsekuensi. Karena mau gimana? Kan terbatas juga bantuan di posko. Jadi kita masak yang ada itu kita yang masak terus kita bagikan. Itu juga kadang jadi ya tapi itu pembelajaran buat kami. Semuanya dilakukan oleh hati. Insya Allah. Bergerak. Jadi tidak ada apa ya pengaruh lainnya. Iya. Selain kegiatan kerelawanan, apa agenda yang sampai dengan hari ini menjadi prioritas Bang Imran? Oke. Rencananya kami fokus di gerakan PHBS. Jadi PHBS. Iya. Apa ini itu? Gerakan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat. Kita tahu agama Penting kita mengajarkan tentang kebersihan. Benar. Hal-hal yang kecil tapi mungkin jarang jadi prioritas pemuda kalau kami lihat. Contoh misalnya mengajarkan anak kecil untuk CTPS, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Ada 6 tahapan itu kan. Itu jarang loh kita perhatikan. Padahal kan itu penting karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah ini yang kita mau gaungkan ke pemuda biar mereka lebih peduli. Karena kita tahu mungkin di kami aktif tapi kita tidak tahu yang generasi berikutnya. Kita harus berpikir ke generasi berikutnya sehingga ada penerus Islami, penerus yang lebih baik, insya Allah lebih baik daripada kami. Itu yang kami pikirkan seperti dalam konsep itu tindakan realisasinya seperti apa? Saat ini kami fokus di sekolah-sekolah Muhammadiyah dulu. Oke. Jadi mengajarkan adik-adik yang lagi di sekolah Muhammadiyah. Jadi tapi kami belum ke semua, hanya perwakilan.
mungkin dari satu sekolah misalnya SD misalnya ada 30 yang kami ajari. Kami berharap mereka mengajari ke teman-temannya. Jadi istilahnya peer leader, pembelajaran sebaya. Jadi mereka bisa mengajarkan ke teman-temannya cara cuci tangan bersih pakai sabun seperti itu. Sejalan dengan kemarin saya diajak ikut menyambut PJ baru kita nih, Bapak Septinus Lobat. Dan beliau ternyata mendapatkan arahan dari Gubernur Papua Barat Daya, dan itu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. Ternyata saya juga baru dengar ini, Kota Sorong termasuk kota terkotor ya. Iya. Ya terkotor memang sih tingkatan keberapa lah ya. Iya. Beliau waktu itu nggak menyebutkan tingkatan berapa. Ini cukup menarik ketika memang pergerakan kepemudaan secara nyata bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga pergerakan itu menjadi pergerakan masif, itu menjadi luar biasa. Karena beliau kemarin sempat menyampaikan yaitu concern terkait dengan itu adalah kebersihan, sampah, yang kedua stunting. Nah stunting kan masih bagian dari kebersihan ya, bener ya? Betul. Apakah ada upaya untuk bisa berkolaborasi Bang? Karena mumpung ternyata beliau jabatannya cuman tidak 1 tahun. Iya betul. Nah, tentu pekerjaan beliau ini tidak gampang. Perlu ada kerjasama termasuk dari organisasi kepemudaan. Ini perlu disinergikan. Ya semoga beliau dengerin nanti. Insya Allah. Ada nggak pernah tindakan-tindakan langsung untuk bisa bersinergi Bang? Saat ini kami lagi bangun komunikasi karena kan provinsi ini provinsi baru. Kami komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk membantu kami terkait dengan stunting tadi. Jadi kami berencana untuk selain di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah kami lakukan, kami rencana kan setiap puskesmas tempat itu kompleks ada posyandu tuh. Benar. Posyandu. Benar. Nah itu bisa kita manfaatkan. Nah yang kami lihat kekurangan di posyandu itu, misalnya pos gizi ada dia pemeriksaan gizi, tapi tidak ada saat ini saya lihat kurang sekali pemberian gizi tambahan. Nah, ini yang kita coba. Jadi pemerintah mungkin bisa ambil peran di sini, gitu. Nanti untuk pemberian informasi cuci tangan apa semua kami bisa berikan. Tapi untuk peningkatan gizi lewat misalnya kacang hijau gratis untuk anak bayi dan balita, untuk biar mencegah stunting, susu, itu bisa dikondisikan lewat situ. Nah ini kami berharap ada kolaborasi dengan kami dan pemerintah di situ, lewat pemerintah provinsi. Kami juga telah melakukan koordinasi dan mengirim surat ke pemerintah provinsi, biar pemerintah bisa sama-sama dengan kami untuk bergerak di situ. Keren. Ajakin Bang. Oh insya Allah sangat bisa. Jangan sendiri-sendiri Bang. Udah rame-rame, keren kok. Karena memang cukup menarik. Beliau ditantang waktu itu. Saya dengar memang jadi waktunya cuma 1 tahun, ya fokus hanya 3 bidang itu. Ya semoga memang dari apa yang kita diskusikan bisa terrealisasi gitu loh. Dan nggak sampai 1 tahun kita bisa karena jujur aja saya tinggal di sini juga sedikit ngiris memang atas kesadaran terkait dengan kebersihan. Dan satu sisi juga sarana dan prasarana juga menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Betul. Ya nggak sih? Dan tentu ini kan ada bidangnya sendiri-sendiri ya. Kalau sarana, prasarana itu kan karena memang berkaitan dengan anggaran, betul. Organisasi kosong dong masalah itu. Yang punya kan beliau-beliau kan gitu yang duduk kan. Betul. Ya. Karena sempat saya juga berdiskusi dengan beberapa pegiat kesehatan. Yang menarik di stunting itu banyak orang juga tidak memahami produk tertentu yang sumber gizinya berbeda. Contoh, orang tidak paham susu kaleng dengan pemanis cair gitu loh. Oke. Itu nggak bisa, dan ternyata yang dianggap pemanis itu susu. Susu. Betul, creamer sekarang. Creamer, iya benar ya. Betul.
Jadi tuh kayak dibalik-balik dan itu juga perlu disosialisasikan itu. Karena jangan sampai harusnya yang dibutuhkan anak adalah susu Yang diberikan dikasih creamer. pemanis. Iya malah diabetes. Iya betul. Biasanya rusaknya di gigi biasanya. Rusaknya di gigi. Iya. Oh, itu Apalagi ternyata memang udah diketahui ya. Iya. Jadi dulu itu kan susu kaleng itu biasa tulisnya susu. Benar-benar. Susu kental manis. Betul. Sekarang kan dirubah. Tapi sampai dengan hari ini masih memahami bahwa itu adalah susu. Bukan sebenarnya bukan cuma susu. Mie misalnya. Mie itu masakan paling gampang. Benar. Yang kalau orang tua dia tidak mau capek, biasanya itu yang dibikin. Dan itu menjadi rutinitas. Iya, tapi gizinya kurang dong. Nah, itu masalahnya. Kan yang ada cuma tepung. Yes. Jadi cuma karbohidrat doang. Padahal anak bayi balita itu kan bukan cuma butuh karbohidrat doang. Dia butuh protein, dia butuh kalsium, banyak yang dia butuhkan. Makanya bisa stunting itu salah satu penyebabnya itu. Pemuda Muhammadiyah juga ngekaji itu. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Udah layak ini. Kebetulan lebih cepat mengkaji karena jadi orang tua saya yang terhormat, ya kan, yang saat ini lagi sedang berusaha. Nah, ini sosok kayak beliau begini udah layak untuk bisa dipublikasikan. Masya Allah. Apa yang menjadi legacy di distrik? Apakah abang sudah memberikan peninggalan itu? Sehingga sekarang teman-teman yang menjadi pengurus melanjutkan kinerja abang. Jadi yang hal baik. Jadi saat ini pemuda itu kebanyakan fokusnya saya lihat juga agak miris sebenarnya. Banyak sekali pemuda kita yang fokus di gadget lewat game. Benar tuh. Itu jadi masalah sendiri sebenarnya. Jadi akhirnya mereka itu karena orang tua juga tidak capek, tidak mau capek, dia biarkan. Akhirnya mereka dididik oleh gadget. Mereka dididik oleh media sosial. Akhlaknya kurang karena itu. Nah, kami melihat itu, kami berpikir kalau ini dibiarkan, nanti tidak akan ada perubahan. Makanya pola dakwah yang berikutnya kami rubah. Yeah. Nah, mungkin kayak gini, tapi kan tidak semua juga anak-anak muda yang lihat. Karena kebanyakan lebih condong ke game. Benar. Nah, bagaimana supaya game itu jadi positif? Kita begini aja, Bang. Jadi sambil ngobrol kita begini, Bang. Seolah-olah kita main game itu enggak ya? Tapi memang benar banget tuh. Iya. Jadi pengaruhnya luar biasa. Memang. Jadi kami coba ngajak generasi muda untuk ayo kita jangan cuma game. Sekarang memang sudah jadikan olahraga nih. E-sport katanya. Benar. E-sport. Tapi sebenarnya kalau menurut saya mendidik di mana gitu e-sport ini. Kalau menghabiskan waktu iya. Tapi pengetahuan yang dapat tidak ada. Harusnya namanya olahraga itu kan pergerakan fisik ya. Harusnya gitu. Ya pemahaman kita yang lebih senior gitu. Ya, tapi kalau bukan kita terlalu jadul, Bang. Udah kita akui aja, Bang. Udah gak usah ngomong senior lah. Jadi itu udah terlalu. Harusnya sekarang dakwah itu dirubah. Jadi lewat misalnya badminton misalnya, futsal misalnya. Jadi hanya bukan monoton lagi. Kita ngobrol di masjid, di majelis taklim bukan lagi seperti itu. Sekarang mereka bosan kalau seperti itu. Iya. Harusnya kita ngobrol ayo kita bikin klub anak muda duduk pada saat ngistirahat lagi capek ngobrol tentang itu. Itu nyambung tuh, masuk dia. Oh, pantas udah mulai sepi, Bang, sekarang masjid, Bang. Beda kira-kira 4 tahun yang lalu, Bang, 2019. Di masjid rame banget, Bang. Jadi sekarang polanya beda ya? Iya. Beda ya. Kita harus ubah pola biar mereka lebih tertarik. Jadi ternyata cerita sedikit, nggak perlu terlalu banyak, karena mereka juga ternyata kalau terlalu banyak, terlalu padat, pusing mereka, mumet, bosan dia. Iya. Jadi itu sedikit cerita agama. Ya sudah, yang penting satu ayat, satu hadis sudah. Itu. Habis kita main lagi. Senang dia kayak gitu. Akhirnya banyak nih. Saya alhamdulillah kemarin kita bikin klub. Klub bulu tangkis yang awalnya cuma 6, alhamdulillah sekarang sudah hampir 40. Dan banyak anak muda yang gabung. Masya Allah. Kecil sedikit-sedikit. Ya gitu-gitu. Itu yang kita coba. Nah itu yang kita insya Allah kita berharap generasi berikutnya itu bisa melanjuti hal itu. Mungkin dengan konsep yang lebih bagus. Tapi memang pengaruh teknologi. Ya memang kita ini seirama, Bang. Kita seusia. Jadi saya memang jujur aja kalau saya pribadi pun
terlalu gaptek. Sama berarti. Jadi mau ngejar ke arah sana juga agak berat gitu loh. Kita itu ya mungkin karena memang pola kita terlalu kritis kali ya. Menjaga diri gitu. Tapi kalau teman-teman sahabat-sahabat muda yang saat ini kan enjoy, menikmati dengan proses itu. Yang menjadi permasalahan adalah pergerakan-pergerakan kepemudaan bukan lagi menjadi media monitoring, bukan lagi menjadi media evaluasi tentang segala bidang. Sehingga mohon maaf ya, kita pahami ini agak berat nih Bang. Jangan terlalu berat-berat. Tapi saya yakin bisa lah. Nggak, karena saya mau gini Bang. Saya coba mengilustrasikan momen saya dulu di tahun 2000-an lah ya. Sampai dengan 2005, 2006. Itu pemuda itu benar-benar menjadi pelopor gitu loh. Iya. Tidak hanya di bidang syiar, tapi juga menjadi bagian kontrol Bang. Dulu ya. Dulu. Ya, sehingga pergerakannya ya memang karena memang belajarnya adalah pola belajarnya itu memang pola struktural. Jadi saling mengajarkan antara senior, junior, mengajarkan, memberikan informasi. Tapi kayaknya sekarang udah terkikiskan oleh zaman. Dan jujur aja, kalau saya sebagai warga sipil juga cukup ngiris gitu loh. Pergerakan pemuda aja udah nggak ada pergerakan, siapa lagi yang menjadi garda terdepan warga untuk bisa minimal menengahi. Kira-kira menurut Abang bagaimana? Apakah ada memang program kerja khusus bagaimana kita tetap menjaga bahwa pemuda Muhammadiyah tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi wibawa sebagai garda dan pelopor itu tetap nempel di pundak mereka. Jadi kalau berfungsi sebagai filter, jadi ya kita tidak bisa filter semua sebenarnya, karena pola didik asuh orang tua ini masing-masing berbeda. Itu harus kita sadari. Nah, yang harus kalau untuk merubah sekarang dengan kebiasaan itu mungkin bisa, tapi harus bertahap. Tapi kita berharap ini tidak terbawa, dan yang harus kita antisipasi itu umur yang masih SD. Nah ini kita tetap berpikir ke adik-adik kita yang saat ini masih umur 20-an, 30-an, tapi kita juga harus fokus juga ke yang generasi penerus berikutnya. Beberapa langkah yang telah kami ambil. Yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan, kita buat kegiatan yang menarik misalnya. Contohnya olahraga tapi diisi dengan minimal itu, mereka ngikut dulu lah ya, hadir dulu secara fisik. Betul. Itu dulu satu. Terus yang kedua, kami juga mendorong nih beberapa kayak kegiatan di tingkat mahasiswa misalnya. Itu kita dorong adik-adik tetap main game, nggak apa-apa. Kita fasilitasi lembaganya. Main game silahkan gitu. Tapi kalau waktu sholat, ayo kita sholat. Benar. Nah itu. Jadi hal-hal gitu yang kita dorong. Jadi mudah-mudahan dia terngiang ke dirinya. Karena kan kita tahu bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan dia menjaga sholatnya, insya Allah dia terjaga. Walaupun memang kebiasaan itu tidak hilang, main game atau apa itu tidak hilang. Tapi setidaknya dengan itu dulu kita jaga. Minimal dia paham lah ya. Kapan waktunya bermain, Kapan waktunya sholat. Kewajiban kita sebagai hamba, betul. Ya gak sih? Kewajiban kita sebagai murid, nggak ditabrakin semua waktunya. Betul. Ya. Itu dulu. Itu hal-hal yang kecil-kecil, yang menurut kami kecil, tapi karena ini hal yang wajib, itu dulu yang kita ajarkan. Daripada kita berhentikan, ayo berhenti, itu pasti dia hilang dari kita. Hal-hal kayak gitu, yang kita dorong mungkin kecil, tapi untuk mereka nanti ke depannya itu besar manfaatnya. Karena memang gini Bang. Data mengatakan populasi kepemudaan itu sudah hampir menyentuh angka 60% dari populasi secara keseluruhan. Iya betul.
Tentu ini menjadi concern yang luar biasa. Ketika kepemudaan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam hal yang kurang baik, ya otomatis bangsa ini juga akan larinya ke arah sana. Betul. Ya kan. Memang saya menyadari menjadi tugas yang berat juga buat abang ini. Bukan cuma saya sebenarnya. Begitu ya. Tugas semua. Tugas semua ya. Nggak khusus untuk pemuda Muhammadiyah. Ya nggak sih? Iya, iya. Jangan sampai, mohon maaf ya, ada pergerakan pemuda Muhammadiyah yang di luar jalur kan. Iya. Ya, kan abang minimal menjaga itu. Tapi kalau saya kan konsepnya, karena memang saya masyarakat biasa, jadi memandangnya saya luas. Dan ini wacana ini udah naik. Data ini udah memang. Saya kemarin sempat lihat, ngintip sebentar aja di data yang dirilis KPU kan DPT ya namanya. Oh iya, betul. DPT ya. Itu ternyata memang. Iya betul, 60%. 60% ya. Betul. Nah gitu loh, 60. Wah ini luar biasa juga ini harga-harganya. Nah yang saya menjadi maksud adalah gini bang. Ya saya sepakat ketika abang menyatakan bahwa itu adalah tugas kita bersama untuk bisa mengawal pemuda ini di dalam jalur yang benar. Tentu kita juga harus memerlukan nasihat dari guru-guru kita sehingga apa yang menjadi ikhtiar kita berjalan seirama dengan para pemuda. Yang menjadi persoalan gini, identiknya kepemudaan itu kan cashless bang. Cashless ini bukan karena duitnya ada ternyata digital, enggak, karena memang tidak ada duitnya. Ya nggak sih? Jadi ide-ide kepemudaan itu kadangkala terbentur oleh itu. Bagaimana abang bisa menyikapi hal-hal tersebut gitu loh. Sehingga memang saya pengalaman ya, di kompleks saya kecil bang. Di situ mayoritas adalah pekerja untuk tingkatan orang tua. Sehingga pada saat siang itu sepi, malam itu sepi. Ada memang beberapa anak muda yang sebenarnya orang tua pengen banget ketika kepemudaannya bisa langsung bergabung di masjid. Nah, saya sempat memang nih, bagaimana caranya begini-begini. Kita coba bang, itu enggak mempan. Memang perlu dipancing oleh itu. Kalau dulu di zaman saya, pergerakan akan bisa berjalan ketika ada nasi bungkus. Oke, paham. Nah, bagaimana abang bisa merangkul ya? Tidak hanya tadi pergerakan tadi, bagaimana abang bisa menggerakkan hati para pemuda untuk bisa sama-sama berjuang menjaga pergerakan mereka gitu loh. Ini gampang-gampang susah sebenarnya. Iya. Tapi saya jujur aja kenapa saya tanya begini. Saya ini lagi pengen belajar ini. Abang udah begitu. Karena saya juga megang masalah kepemudaan. Jadi yang kita harus fokus di satu titik dulu. Gitu kalau terlalu banyak fokus, nanti kita nggak bisa capai target. Contoh misalnya, kita lihat dulu kebiasaan, identifikasi dulu kebiasaan anak muda sekarang. Sebagian besar mayoritas saat ini itu senang dengan gadget. Apalagi dengan game kan. Pernah tidak kita berpikir bahwa remaja masjid bikin lomba game? Iya. Itu pasti mereka ngumpul di masjid. Anak-anak yang tidak pernah ngumpul itu pasti dia datang. Karena memang hobinya gitu. Cuman masalahnya yang mau bikin ini gak paham game bang. Nah itu. Nah pada saat dia game kan pasti ada waktu sholat tuh. Iya. Kita secara tidak langsung ngajari, ayo kita istirahat, kita sholat. Otomatis kan dia di masjid. Mau kemana dia? Pasti masuk sholat. Itu secara tidak langsung kita ngajari, gak perlu biaya loh. Tapi dengan sendirinya dia langsung sholat gitu. Karena dia tahu, oh teman-teman sholat nih. Tidak mungkin dia, kan malu dia. Anak muda itu gengsi iya. Tapi benar. setia kawannya juga iya dia. Kalau teman satu sholat, dia tidak mungkin gak sholat dia. Karena dia setia kawan sama temannya. Ini dulu yang harus kita pahami. Kalau kita bisa paham ini, kita bisa nyusun nih kegiatan yang pas buat dia, yang sesuai dengan keinginannya dia, tapi dakwahnya dapat gitu. Jadi harus minimal kita nyemplung dulu ya. Iya. Apa yang dia suka gitu ya. Gitu. Kita masuk di situ. Tapi setelah itu kita ngarahin gitu. Kalau misalnya ini dipakai, insya Allah semua masjid itu penuh dengan anak muda. Ada memang beberapa masjid yang
Saya juga lagi belajar dengan mereka. Anak kecil-kecil tuh masalah sosial, luar biasa. Iya. Saya ngobrol dengan mereka juga jawabannya sama. Kita undang, kita fasilitasi semua. Jadi dalam masjid itu ada Internet PlayStation. gratis. Iya, internet gratis, ada lapangan bermain. Dan luar biasa memang mereka. Ngingetinnya juga lumayan keras sih kalau menurut saya. Kamu nggak boleh begini, kalau enggak sholat dulu. Atau kalau kamu nggak sholat dulu, lebih baik kamu nggak usah beraktivitas di sini. Luar biasa. Dan memang berhasil kalau menurut saya. Minimal sholat dulu itu ya. Iya. Fokus Iya, satu dulu. Nggak bisa fokus terlalu banyak kalau sama mereka. Ya. Masya Allah. Bang, selain aktivitas di Pemuda Muhammadiyah, mungkin abang ada aktivitas yang lain? Ada. Saya kebetulan pimpin suku kecil. Masya Allah. Jadi Hormat. salah satu ketua paguyuban di bawah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Di bawahnya. Di bawahnya. Saya ketua paguyuban Wakatobi. Oh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah dipercayakan sama warga untuk membantu aktivitas mereka. Oh, jadi abang bukan dari Sorong ya? Bukan. Kan orang tua saya dari Wakatobi. Oke. Jadi gabung walaupun lahir di Ambon gitu. Oh, abang lahir di Ambon. Iya, Tapi keturunan Wakatobi. Iya, ceritanya gitu. Jadi karena itu warga mungkin karena punya sedikit ya pengalaman di organisasi. Mereka kemarin pemilihan terus saya dipercayakan sama mereka untuk pimpin mereka sebagai ketua. Walaupun yang dipimpin orang tua semua nih. Tapi orang tua nunjuk gitu. Saya samina wa ta'na lah. Masya Allah. Itu Jadi nggak salah saya tadi bicara kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Ini bagaimana kisahnya kok bisa abang memantapkan hati di Kota Sorong, Papua Barat Daya? Jadi awalnya kan ngikut keluarga nih ceritanya. Oke. Jadi keluarga ke sini, kemudian sekolah di sini. Dari SMA saya. SMA. 99 saya di sini. Jadi setelah SMA sudah alhamdulillah lanjut kuliah di Unamin. Lanjut kuliah selesai, ya Allah pertemukan dengan jodoh di sini dan menikah dan alhamdulillah menetap di sini sama anak-anak. Aktivitas hari-hari? Saat ini staf administrasi di Unamin di bagian kemahasiswaan. Masya Allah, sudah ketua. Kebetulan. Ini kalau saya misalnya main di Unamin ya, nyebut nama abang udah langsung hormat semua kali ya? Tidak gitu juga. Saya temannya Bang Imron tuh, yang macam-macam. Enggak juga ya? Tidak gitu juga. Enggak ya. Karena kegiatannya di bagian kemahasiswaan, saat administrasi, tapi ya lumayan lah dikenal sama mahasiswa. Masya Allah. Ya namanya bagian kemahasiswaan jadi ngurusinnya mahasiswa, ngurusin anak muda juga. Gitu. Jadi kalau menjadi staf kemahasiswaan, misalnya nih contoh ya, sempet tahun lalu atau dua tahun lalu sebelum COVID kan ada tuh pergerakan mahasiswa ya. Betul. Iya nggak sih? Bergabung dengan beberapa aliansi organisasi mahasiswa yang lain. Itu tingkat rektorat atau tingkat kemahasiswaan juga dilibatkan nggak untuk diskusi awal? Biasanya sebelum mereka buat pergerakan, ada beberapa yang ajak kita diskusi, minta pendapat biasanya. Mau bikin gerakan ini, selama itu untuk kebaikan, pasti kita dukung gitu. Tapi kalau misalnya ada unsur X, biasanya kita bagaimana cara mengidentifikasinya? Kan gimana ya? Gampang sih sebenarnya identifikasinya. Kalau ada X di itu, biasanya dia menggebu-gebu sekali dia. Tapi kalau misalnya semangat sekali dia. Oh, kita bisa identifikasi nih. Oh, ini sepertinya ada X di situ. Tapi kalau misalnya dia ngobrol enak gitu, dia tidak memaksakan, itu berarti memang itu lurus itu ceritanya. Oh gitu ya? Ya biasanya gitu. Tapi kalau dia saking ngototnya, itu ada sesuatu itu. Jadi aku nggak nyontoh sini ya. Misalnya contoh di luar sana lah ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang ngotot, ternyata ada, kan di berita kan sering banget itu mahasiswa ternyata ada dalangnya. Kebaca ya itu biasanya kayak gitu. Ya kalau berdasarkan pengalaman sih begitu. Tapi kan tidak semua seperti itu. Iya. Tapi yang kami alami seperti itu. Secara umum, abang kan
Saya meyakini ketika abang mahasiswa pasti juga terlibat dalam organisasi dong. Insya Allah. Ya gitu, enggak gini. Karena dulu aku waktu mahasiswa nggak terlalu getol masalah itu, nggak terlalu ambisi untuk ikut dalam. Karena pemahaman saya, ya bukan karena apa sih. Termasuk saya susah kuliah. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa kuliah. Itu saya dulu. Mungkin beda dengan abang. Sama berarti. Ya, enggak, tapi aku nggak kepikiran untuk itu. Maksudnya masuk itu nggak kepikiran waktu itu. Jadi ketika ada berita bahwa pergerakan mahasiswa menjadi concern utama atau menjadi perhatian publik, dan ternyata sorry banget ya, bukannya aku nggak percaya sama jurnalistik dan pemberitaan, mengatakan ada dalang segala macamnya, itu menurut abang benar terjadi kah atau gimana itu? Kalau kan biasanya mahasiswa itu identik dengan demonstrasi. Benar. Jadi memang ada demonstrasi yang dimotori oleh orang tertentu, oleh kepentingan tertentu. Itu ada. Itu ada. Tapi saya tidak bilang bahwa itu semua. Benar. Tapi benar. ada. Itu. Dan saya pernah juga mengalami hal itu. Oh gitu. Ya, jadi saya berani bilang seperti itu. Tapi tidak semua. Ada juga sekarang banyak juga mahasiswa idealis kok. Banyak juga mahasiswa yang bergerak lurus lillahi ta'ala. Banyak kok. Dan itu yang membuat kami semangat bahwa nanti insya Allah ada penerus yang lebih baik dari kami. Kalau menurut abang sekarang nih, saya yakin bukan rahasia umum bahwa banyak pemberitaan yang mohon maaf menyudutkan pemerintah. Oke. Ternyata Paham. Mahasiswa tidak ada pergerakannya. Kira-kira menurut konteks abang, ini mahasiswa memang sudah enggan bergerak, ataukah mereka bergerak dengan cara yang berbeda? Kalau di Muhammadiyah, jadi kami punya istilah namanya jihad konstitusi. Oke. Jadi kami tidak terlalu fokus untuk harus turun ke jalan. Karena ternyata ada jalur sendiri yang bisa kami tempuh. Contoh misalnya, orang tua kami Pak Din Samsudin misalnya. Dia lebih senang bila ada aturan yang tidak sesuai, tidak berpihak kepada masyarakat, dia perlu turun ke jalan. Mari kita gugat di MK. Itu prosedur negara yang kita harus lalui. Kalau seandainya prosedur ini mentok, baru kita turun. Tapi kan jadi pertanyaan, ini tidak dilalui, terus tiba-tiba bikin aksi gitu. Kalau menurut kami itu bukan intelektual namanya. Kalau menurut kami. Oh jadi saat ini pergerakan itu lebih Iya. ke apa ya? Sesuai dengan aturan ya. Iya. Kita bermain di situ ya. Iya. Kan buat apa kita bergerak? Kan aturan dulu yang kita harus dahulukan. Sehingga kita sesuai dengan jalurnya. Kalau walaupun mungkin, memang prosesnya lama itu bang. Iya, setidaknya kan kita ini bagian dari jihad loh. Jihad itu tidak harus ya teman-teman yang lain juga berjihad, tapi caranya berbeda. Kami mengambil langkah ini karena menurut kami ini lebih ideal. Ini loh yang seharusnya. Kami harus memberikan contoh ke generasi muda, kepada teman-teman yang lain bahwa ini loh sesuai dengan aturan gitu. Bukan berarti demonstrasi tidak sesuai dengan aturan, sesuai itu juga. Mungkin salah satu ya. Iya, itu tapi salah satu alternatif. Alternatif ya. Dan kalau misalnya teman-teman, kami tidak menyalahkan teman-teman yang demonstrasi, tidak. Itu jalannya mereka. Masing-masing kan punya jalan seperti itu. Tapi kami memilih jalan yang ini. Gitu. Selain dari upaya itu, ya, secara konstitusi, apakah ada pergerakan kepemudaan yang mengarahkan perjuangannya ke arah parlemen? Saya pikir ada. Yang jelas tidak mungkin tidak ada. Karena itu kalau aku ngelihat ceritanya memang itu juga bagian jihad dong, dengan cara yang berbeda. Betul. Juga. Yang tadi yuk kita bergerak di konstitusi, kita perhatikan regulasi. Kalau memang itu bertentangan dengan masyarakat, yuk kita lakukan action secara hukum. Betul. Yang berlaku. Yang saat ini notabene memang saya masuk lagi, pasti kan ada cara juga bagaimana caranya bisa memperbaiki regulasi. Oke, tentu betul. Kan tentu ada upaya dong ngirim. Betul. Jadi di Muhammadiyah ini sebenarnya kami ada namanya Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, atau kami singkatnya PHIWM. Jadi termasuk kami pemuda juga berpegang teguh kepadanya. Jadi ada aturan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya itu dengan melibatkan diri, mendistribusi kader Muhammadiyah untuk terjun ke semua lini, termasuk politik.
Oh gitu ya. Iya, termasuk politik. Jadi tidak anti ya. Tidak, kami tidak anti. Tetap itu bagian dari proses Bahkan untuk itu, perjuangan ya. iya, bahkan itu tertulis loh aturan itu. Masya Allah. Jadi Muhammadiyah sudah berpikir jauh dan tugasnya kami untuk salah satu tugasnya untuk menjalankan hal itu. Jadi banyak teman-teman kami yang sudah kami distribusi, misalnya distribusi ke bidang-bidang tertentu. Ya alhamdulillah berdasar karena mereka punya pengetahuan lebih mungkin, akhirnya mereka bisa contoh sekretaris saya misalnya. Saat ini alhamdulillah komisioner Panwas Distrik Sorong Timur gitu. Terus kemudian bendahara saat ini di Panwas Distrik Sorong Utara gitu. Itu bagian daripada itu untuk distribusi. Jadi bukan cuma berarti kita harus di partai, bukan, tapi lembaga-lembaga politik juga kita distribusikan teman-teman. Insya Allah itu bagian daripada jihad konstitusi kami. Biar pemilu itu pemilu betul-betul jujur dan adil, jurdil lah seperti luar biasa. Saya waktunya nggak bakalan cukup hanya sekedar kita ngobrol 1 jam 2 jam nih Bang. Ini masa kepemimpinan Abang sampai berapa? Insya Allah tahun depan selesai. Tahun depan udah selesai. Jadi sampai dengan tahun depan apa yang menjadi agenda penting lainnya menurut Abang? Kami kemarin kerjasama dengan teman-teman di pimpinan pusat untuk menjadi salah satu pengawas pemilu independen. Karena ini mengambil momen besar menurut kami yang nanti menentukan arah negara ke depan. Benar. Jadi kalau kami tidak ambil bagian di situ, tentu kami akan merugi. Ya contoh misalnya dengan aturan-aturan yang diterapkan tidak sesuai dengan tidak berpihak kepada masyarakat. Ini juga jadi masalah. Sehingga kami berpikir untuk ayo kita kawal bersama. Itu kami fokus di situ. Selain tadi yang saya sampaikan tadi, hal kecil yang lewat pola hidup bersih dan sehat itu juga kami jalankan. Insya Allah di masa terakhir ini kami fokus ke situ. Jadi memang penting itu menjaga, ya itu lagi mayoritas kita secara data kita lebih banyak. Saya sepakat ketika Abang memang concern di situ untuk ngejaga sehingga mohon maaf pemuda itu tidak disusupi oleh hal-hal yang negatif, sehingga keberlangsungan bernegara juga menjadi bagus. Karena memang kita tidak pungkiri informasi-informasi yang kurang bagus melalui gadget kita tuh berseliweran di mana-mana, ya kan? Insya Allah, Bismillah. Semoga apa yang menjadi agenda Abang dan seluruh pengurus pemuda Muhammadiyah menjadi bagian dari kebaikan. Amin. Dan menjadi amal soleh dari Abang dan seluruh pengurus. Bang, saya terima kasih. Kalau memang nanti diizinkan Bang, saya memang perlu diskusi khusus. Nah, kami perlu belajar banyak dari Abang. Sama-sama terima belajar. Terima kasih atas waktunya. Dan salam untuk semua pengurus pemuda Muhammadiyah. Saya jujur aja nih, saya ketemu Abang agak grogi saya benar. Usianya muda tapi pengalamannya luar biasa dan layak lah, memang sudah layak untuk menjadi panutan kita semua. Baik, terima kasih. Semoga kita dipertemukan lagi Bang untuk diskusi yang selanjutnya. Insyaallah. Dan salam untuk semua keluarga besar pemuda Muhammadiyah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.